Kami dari kelas 2 akan menampilkan drama Maling Kundang. Pada zaman dahulu, di sebuah daerah bernama Pantai Air Manis yang berada di Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang janda bernama Mandirubaya. Ia memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Malin Kundang. Sejak Malin Kundang ditinggal pergi ayahnya, maka tidaklah mengherankan kalau Mandirubaya sangat menyayangi anak sematawayangnya tersebut. Sejak kecil Malin Kundang telah terbiasa melakukan berbagai pekerjaan. Semua dilakukan agar dapur keluarganya tetap mengepul. Berkat pelajaran yang diberikan ibunya sejak kecil, Malin Kundang tumbuh menjadi seorang pemuda pekerja keras. Ia tak pilih-pilih dalam melakukan pekerjaan. Maka tidaklah mengherankan apabila orang-orang yang ada di sekitaran Pantai Air Manis sering memberi Malin Kundang pekerjaan. Hasil dari pekerjaannya inilah yang digunakan Malin Kundang mencukupi kebutuhan untuk keluarganya. Meski sudah bekerja dengan keras, tetapi karena yang dikerjakan Malin Kundang adalah pekerjaan kasar, upah yang diterimanya pun kecil. Upah yang dia terima hanya cukup untuk makan bersama ibunya. Lari-lari bukan yogi jalan, pandang tajamu di muaro. Hati urang nanti bo. Ampun jo maaf oi kami tuhunkan padodun sana ale ala tibo samulah salam oi kami ucapkan kami baindang nan mudo-mudo Indang kadi tarikan sangat bajawe ande ganti tangan Ragulah indang kami nyanyikan supaya sana ande bantu hati. Dinin dadinin oi dinin dadinin dinin dadinin oi dinin dadinin di pariaman oi barale gadang di bulan tabur sabarani kami tarikan oi tarinyo indang salah jo janda maafkan kami. Adekkan jawi di tengah padang, bawalah pulang onde di hari senja. Kami banyanyi jo tari indah, bau hati onde urang sasamo. Dinin dadinin oi dinin dadinin dinin dadinin oi dinin dadinin. Malin Kundang memiliki seorang sahabat bernama Rashid. Suatu hari ketika istirahat setelah bekerja, Malin Kundang dan Rashid mendengar ada kapal besar milik seorang saudagar kaya sedang berlabuh di pantai air asin. Seketika itu pula muncul keinginan Malin Kundang dan Rashid untuk pergi merantau. Rashid dan Malin Kundang merasa hanya dengan merantaulah mereka akan mampu
merubah nasibnya. Hei Malin. Hei Rashid, ada apa? Apakah kamu mendengar kapal besar milik seorang saudagar kaya sedang berlabuh di dekat sini? Iya, aku mendengar kabar tersebut. Lantas ada apa? Adakah untungnya bersandarnya kapal itu bagi kita? Bukankah kapal-kapal itu seperti kapal lainnya yang bersinggah di sini? Aduh kamu ini Malin, kapal itu bisa mengubah nasib kita Malin. Maksudmu bagaimana? Kita datang ke sana lalu melamar pekerjaan sebagai anak buah kapal. Siapa tahu kita diizinkan bekerja di sana. Aku dengar gaji kerja di kapal jauh berkali-kali lipat dibanding dengan gaji kita sekarang. Benarkah yang kau katakan itu, Rashid? Tentu aku ingin ke sana lalu melamar pekerjaan di sana. Siapa tahu lamaranku diterima dan kemudian aku diperbolehkan kerja di sana. Kalau kerja di kapal, kamu akan merantau. Iya, aku akan merantau. Kamu mau ikut? Iya, aku ingin ikut merantau sebab aku sudah bosan hidup miskin seperti ini. Saya mau merubah nasib. Ya, saya mau sekali. Jadi, kapan kita mulai berangkat? Baik, bagaimana kalau besok pagi? Baiklah, kalau begitu lebih cepat lebih baik. Tetapi saya harus meminta restu kepada ibuku lebih dahulu. Baiklah Malin, mintalah restu pada ibumu. Siapa tahu berkat restu dari ibu akan membukakan rezeki buatmu di perantauan nanti. Besoknya pagi atau siang? Kira-kira sekitar matahari sepenggalah kau tunggu kau di dermaga ya. Baiklah kawan, terima kasih ya. Iya, sama-sama kawan. Malam harinya, Malin Kundang segera meminta restu kepada ibunya untuk pergi merantau. Bu, Malin mau minta restu. Kamu mau kemana nak? Saya mau mengubah nasib keluarga kita, Bu. Bagaimana caranya nak? Tadi pagi saya ketemu Rashid. Dia memberitahu ada kapal yang bersandar di pantai dekat desa kita. Lalu kami berdua memutuskan untuk pergi merantau lewat kapal itu. Malin, apakah kau tega meninggalkan ibumu yang sudah tua ini tinggal di rumah sendiri? Malin juga tidak tega, Bu. Tetapi Malin juga ingin merubah nasib keluarga kita supaya bisa menjadi kaya. Malin sudah bosan hidup miskin dan dihina sama tetangga terus-menerus, Bu. Baiklah, Malin, jika itu memang sudah menjadi keputusanmu, ibu akan memberi restu. Doa ibu akan senantiasa menyertaimu. Ibu berharap kamu akan sukses dan menjadi kaya seperti yang kamu inginkan. Tetapi jika sudah kaya, jangan lupa untuk pulang, ya nak. Baik Ibu, terima kasih atas doa dan restunya, Bu. Malin berjanji akan pulang dan menjemput Ibu bila sudah sukses nanti. Kapan kamu berangkat nak? Malin akan berangkat merantau besok pagi, Bu. Secepat itukah kamu akan pergi nak? Kamu akan pergi meninggalkan ibu sendiri. Iya, Bu. Doakan Malin agar selamat dan berhasil sampai tujuan ya, Bu. Keesokan harinya dengan diantarkan ibunya, Malin Kundang dan Rashid pergi menuju ke pantai desa mereka tempat
Kapal besar milik saudagar kaya itu bersandar. Tidak lama berselang kapal itu segera berlayar meninggalkan kampung halaman Malin, Kundang, dan Rasid. Akhirnya kita sampai juga di tanah perantauan, kawan. Iya Malin, kita sudah dekat dengan cita-cita kita. Bagaimana ini, kawan? Kita di sini akan kerja apa? Tidak tahu Malin, saya juga sedang kebingungan. Apakah kalian benar-benar sedang menginginkan sebuah pekerjaan? Benar, Tuan Saudagar. Kebetulan saya sedang mencari 2 orang pekerja untuk kapalku. Apakah kalian mau bekerja bersamaku? Tentu saja kami mau, Tuan Saudagar. Kira-kira kapan kami diperbolehkan mulai bekerja? Nanti kalau kapal ini sudah sampai, kalian bisa bekerja di rumahku. Rumah Tuan Saudagar ada di mana? Nanti saja kalau kapal ini sudah berlabuh, kalian berdua ikuti saya saja langkahku. Akhirnya kapal pun sampai. Saudagar segera turun usai memerintahkan anak buahnya menurunkan barang-barang yang dibeli dari pantai air manis. Malin, Kundang, dan Rasid mengikuti kemanapun saudagar itu pergi. Hingga sampailah mereka pada sebuah rumah besar yang sangat indah.
Kedatangan saudagar kaya itu disambut oleh seorang perempuan muda yang sangat cantik parasnya. Belakangan diketahui bahwa perempuan muda itu merupakan putri dari saudagar. Begitu sampai di rumah saudagar, Rashid dan Malin Kundang segera bekerja seperti yang diperintahkan sang saudagar. Ayah, siapakah nama dua orang itu? Yang mana? Yang gagah, tampan, dan rajin dan itu ya? Oh, yang itu. Dia bernama Malin Kundang. Oh, mamanya Malin Kundang. Memangnya ada apa, putriku? Tidak apa-apa ya, saya cuma ingin tahu saja. Sudah dulu ya. Ya, saya mau beberes di dapur dulu. Baiklah, nak. Sejak hari itu Putri semakin kagum pada Malin Kundang. Selain itu Putri juga jauh cinta sejak pandangan pertama kepada Malin Kundang. Hal yang sama juga didasarkan ke Malin Kundang karena dirasa Malin Kundang adalah anak yang baik dan rajin. Saudagar pun mengizinkan putrinya menikah dengan Malin Kundang. Setelah menikah dengan putri saudagar tersebut, Malin Kundang semakin rajin bekerja. Berat ketekunannya, kini Malin Kundang telah menjadi kaya raya. Sayangnya nasib malang justru dialami Rashid, sebab sering malas-malasan dalam bekerja. Ia pun dipulangkan ke kampung halamannya. Suatu hari Malin Kundang dan istrinya berlayar ke pantai air manis untuk membeli sesuatu. Akhirnya kita sampai sudah, Kanda. Iya, Dindaku sayang. Dinda, lihatlah pedagang baju itu. Ia adalah Rashid, teman Kanda yang dulu dipulangkan karena sering malas-malasan dalam bekerja. Benarkah demikian, Kanda? Benar, Dinda. Mari kita datangi dan bantu dia. Mari, Kanda. Hai, sahabatku Rashid. Oh, ternyata kamu sahabatku. Kamu sudah jadi orang kaya sekarang. Dan engkau sudah menjadi suami dari putri tuan kita dulu. Selamat ya. Iya kawan, syukur alhamdulillah. Seandainya dulunya kamu tidak malas-malasan, mungkin kamu bisa menjadi sepertiku sekarang. Benar apa yang engkau katakan kawan. Sedari dahulu yang namanya penyesalan memang akan datang belakangan. Aku menyesal karena dulu kerja malas-malasan. Ya sudah, saya pamit mau membeli sesuatu dulu ya. Dan tolong terima ini, aku memberimu modal supaya usahamu makin berkembang. Terima kasih kawan. Sesudah Malin Kundang berlalu, Rashid segera mengabari Made dan mengajak Made pergi menemui anak semata wayangnya ke Darmaka. Malin Kundang, anakku tersayang, kamu sudah pulang nak. Ibu sangat rindu padamu nak. Kamu siapa? Berani-beraninya kamu mengaku sebagai ibu mertuaku. Saya ibundanya Malin Kundang nak. Bohong, apa kamu sudah gila? Mana mungkin saya mempunyai ibu miskin tua seperti kau. Malin, ini ibumu nak. Aku yang melahirkan dan membesarkanmu. Mengapa engkau berubah menjadi seperti ini? Apakah kekayaanmu telah membuat lupa pada ibu yang telah melahirkanmu?
Suamiku tidak mungkin memiliki ibu yang miskin, tua dan kotor sepertimu. Kamu bukan ibuku, menjauhlah dari diriku. Nanti bajuku bisa kotor, wanita tua. Ya Allah, mengapa anakku berubah menjadi seperti ini? Mengapa hatinya menjadi sekeras batu? Aku yang telah melahirkan dan merawatnya. Ya Allah, berikanlah anakku itu teguranmu. Sesungguhnya anakku telah menjadi anak yang durhaka. Tuhan, kututuk dia menjadi sebuah batu. Tiba-tiba langit menjadi gelap, hujan badai terjadi dengan seketika, dan sebuah kilat menyambar tubuh Malin Kundang. Mohon ampun ibu, maafkan Malin ibu. Mohon ampun ibu, maafkan Malin ibu. Namun semua sudah terlambat. Setelah tersambar kilat, tubuh Malin Kundang menjadi batu. Dan sampai sekarang batu Malin Kundang si anak durhaka itu masih bisa disaksikan.